Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan agenda yang berbeda dan dengan tutor yang berbeda. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Aku, Smart ASN, dan Instasiku. Untuk tutor pengampu kali ini ialah Ibu Rofiah SOS MCS, yaitu Bidai Suara Ahli Muda BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, asesor kompetensi dan penyuluh anti korupsi. Masuk ke pembahasan tentang aku. Perkenalkan, nama saya Syahril Sidik. Tempat asal lahir saya DSBI Kabupaten Banjar dan asli suku Banjar. Seorang yang berbangsa Indonesia di negara Indonesia dan berbahasa Indonesia. Saat ini adalah peserta Latsar CPNS 2022 angkatan ke-24. Untuk jabatan ialah ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk lokasi kerja ialah Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Kita masuk ke Smart ASN. Smart ASN memiliki nilai-nilai yaitu nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality atau keramah tamahan, networking atau jaringan, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship atau wira swasta. Kita masuk ke nasionalisme. Nasionalisme didefinisikan perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Itu secara sempit, dan untuk secara luasnya adalah nasionalisme itu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kemudian integritas. Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang ketiga adalah wawasan global. Wawasan global yaitu pandangan atau sikap yang luas yang bisa dikatakan mendunia tanpa batas. Kemudian hospitality yaitu sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara tamu, tuan, penyedia jasa, dan juga merujuk pada kegiatan keramah tamahan. Kemudian networking, jaringan yang terbentuk dari pertukaran informasi atau ide di antara rekan seprofesi atau yang mempunyai minat khusus. Kemudian penguasaan teknologi informasi ialah suatu kepandaian, pemahaman, dan pengetahuan seseorang dalam memproses atau menggunakan suatu teknologi, alat atau piranti yang digunakan untuk mengolah suatu data. Kemudian bahasa asing dan entrepreneurship. Untuk bahasa asing sendiri ialah bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Nah, untuk entrepreneurship ialah sikap seperti adanya rasa percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, orisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Kemudian kita masuk ke instansiku. Jadi instansi tempat saya bekerja ialah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Beralamat di Perkantoran Gunung Tinggi Batu Licin, Padang Butun, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dinas Pertanian merupakan kantor Dinas Pertanian daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi tata usaha pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, Dinas Pertanian juga adalah menjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani atau AUPT. Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, Dinas Pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan, dan izin lainnya terkait pertanian. Sebagai bagian dari instansi pertanian,
Dinas Pertanian juga memiliki inovasi smart yang didasari teknologi saat ini dan yang berhubungan dengan tupoksi saya sebagai POPT, yaitu aplikasi Paham Padi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu meluncurkan dan mensosialisasikan aplikasi pengendali hama dan penyakit tanaman padi atau Paham yang berbasis internet. Laporan yang masuk melalui aplikasi itu, Dinas Pertanian dapat mengetahui jenis serangan hama penyakit tadi, lokasi serangan, dan luasnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusun kebijakan program dan kegiatan perlindungan tanaman. Kemudian sebagai petugas POPT saya juga menerima aplikasi yang disebut aplikasi SIDO, berguna sebagai sarana petugas pelapor organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. Dengan aplikasi ini diharapkan akan memudahkan petugas dalam melakukan pelaporan dan juga memberikan efisiensi petugas pusat dan pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Syahri Sidik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.